Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang pajak hiburan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Izzati Mufida dengan NIM 1910-2005. Saya Syafina Rizlika Putri dengan NIM 1910-2008. Saya Dita Rahmadani dengan NIM 1910-2012. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pajak hiburan. Nah, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Jika objek pajak tersebut adalah jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran, maka subjek pajaknya adalah penikmat hiburan, baik itu orang pribadi atau badan yang akan membayar untuk sebuah hiburan. Sementara yang bertindak sebagai wajib pajaknya adalah orang atau badan yang menyelenggarakan hiburannya. Nah, selanjutnya yaitu 10 jenis hiburan yang menjadi objek pajak. Yang pertama adalah tontonan film. Yang kedua adalah penyelenggaraan kesenian, musik, tari, atau busana. Yang ketiga adalah kontes kecantikan. Yang keempat ialah pameran. Yang kelima ialah diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya. Yang keenam yaitu sirkus, akrobat, dan sulap. Yang ketujuh yaitu permainan bilar dan bowling. Yang ke-8 yaitu pancuan kuda, pancuan kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan. Yang ke-9 yaitu panti pijat, refleksi, mandi uap atau spa, dan yang terakhir yaitu pusat kebugaran. Dan yang 10 yaitu pertandingan olahraga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Safina. Baik, selanjutnya ada subjek pajak dan juga wajib pajak hiburan. Subjek pajak di sini yaitu orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Terus untuk wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima penyelenggara hiburan. Jenis transaksi jasa hiburan yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah antara lain room charge, terus harga tiket masuk atau HTM, atau minimum charge, atau first drink charge dan sejenisnya. Terus selanjutnya ada kartu keanggotaan atau membership dan sejenisnya. Terus food and beverage dan juga service charge. Nah, ini ada tarif pajak menurut jenis hiburannya. Jadi jenis-jenis hiburan ini itu udah ada tarif pajaknya. Nah, ini khususnya untuk di Jakarta. Untuk pertunjukan film di bioskop ini tarif pajaknya yaitu 10%. Terus pagelaran kesenian musik, tari, dan atau busana itu untuk lokalnya 0%, nasional 5%, dan internasional 15%. Untuk kontes kecantikan atau binaraga dan sejenisnya yaitu tradisionalnya 0%, nasional 5%, dan internasional 15%. Untuk pameran non-komersial itu 0% dan komersialnya 10%. Selanjutnya ada diskotik, karaoke, klub malam, bar, live musik, dan sejenisnya itu tarif pajaknya itu 25%. Dan untuk sirkus, akrobat, dan sulap, tarif pajaknya itu untuk lokal 0%, terus nasional dan internasional itu 10%. Selanjutnya ada permainan biliar dan bowling, yaitu tarif pajaknya di Jakarta 10%. Untuk pacuan kuda dan kendaraan bermotor, yaitu pacuan kuda lokal ini 5%, nasional dan internasional 15%, dan pacuan kendaraan bermotor yaitu 15%. Untuk permainan ketangkasan yaitu tarif pajaknya 10%. Terus panti pijat, mandi uap, dan spa yaitu 35%, refleksi dan pusat kebugaran yaitu 10%, dan pertandingan olahraga untuk lokal 0% dan juga nasional 10% dan internasional 15%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dita.
Ini dia cara menghitung pajak penyelenggaraan hiburan. Cara menghitung besaran pokok pajak terutang bagi penyelenggara hiburan itu cukup sederhana. Anda hanya perlu mengalihkan tarif pajak yang berlaku dengan besaran uang yang diterima oleh penyelenggara hiburan. Artinya, kayak meskipun harga tiket hiburan itu dapat diskon, penikmat hiburan tetap harus bayar pajak berdasarkan nilai dasar pengenaan pajak yang seharusnya, yakni berdasarkan harga tiket normal tanpa diskon. Ini dia cara hitung pajak penyelenggaraan hiburan. Contohnya, Rani membeli tiket bioskop di Bantul melalui pemesanan online dan mendapatkan diskon sebesar 30%. Rani menonton di hari Minggu, sehingga harga tiket bioskopnya sebesar 50.000. Maka perhitungan pajak hiburan yang dipungut dari Rani adalah caranya itu 50.000 dikali sama 35%. Soalnya kan tadi dia beli tiket bioskop. Sementara jumlah uang yang harus Rani keluarkan berarti 50.000 dikurangin diskon 35%, itu 35.000 ditambah 17,5 itu pajak, jadinya 52.500. Jumlah akhir besaran pokok pajak terutang dipungut dari penikmat hiburan sebagai subjek pajak, sementara penyelenggaraan hiburan bertugas untuk memotong pajak dari transaksi yang dilakukan penikmat hiburan dan kemudian menyetorkan pajak terutang sebagai wajib pajak. Contoh soal lagi, jumlah uang yang diterima atas penjualan karcis penyelenggaraan tari modern itu ada 35 juta. Hitunglah pajak terutang yang harus dibayar. Berarti 35 juta dikali 5%. Hasilnya 1.750.000. Sekian dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.